Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi 1 Ramadan ini, di pagi Ahad yang berbahagia ini. Kita berkumpul di tempat yang berkah, di Masjid Al-Ihsan, dalam rangka kita iktikaf, kemudian salat sunnah, zikir, membuat program-program baik, merencanakan hal-hal baik untuk dan zikir-zikir lainnya. Ada doa saya yakin nanti, dan sebelumnya kita diantarkan dengan kegiatan ta'lim atau ceramah ya, ceramah. Kira-kira berapa lama ini Pak Ji? Kita akhirnya kapan ya? Hah? Masuk zuhur. Zikir sekitar 1 jam ya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya sekalian radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak Ustaz, pimpinan Al-Wasliyah, pimpinan Majelis Zikir Ar-Ridha, dan seluruh pengurus Al-Wasliyah yang berhadir, para pejuang-pejuang dakwah ini yang saya hormati, yang kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadir juga Bapak Kepala Dinas Syariah Islam, Bapak-bapak dari MPU, Pak Ustadz Umar Napi hadir dari MPU, dan yang lain ya. Ada Pak Ustadz Ihsan, ada Pak Kadis Perhubungan. Belum, masih Kadis Perhubungan Ustadz? Bang, Kadis Perhubungan masih? Ya. Juga banyak yang lain, saya tidak sebut lagi satu persatu. Tuk Mukim, Tuk Imam hadirin. Ada Pak Ustadz Syahroni Al-Hafil, dan hadirin wal hadirat, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diizinkan oleh Allah untuk hadir di sini untuk menyampaikan bincang-bincang menjelang nanti kita zikir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini. Jazakumullah khairul jaza kepada panitia, diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, ilmu, mungkin juga sikit-sikit kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Majlis Zikir Ar-Ridha. Ar-Ridha ini mazhab Syafi'i semua ya. Mazhab Syafi'i ya. Majlis Zikir Ar-Ridha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Itu dalil Majelis Zikir Ar-Ridha. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ada juga banyak lagi ayat-ayat ya tentang Majelis Zikir Ar-Ridha. Apa artinya ayat itu para jemaah sekalian? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu
Tuhan manusia terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan untuk mereka khairul bariyah itu manusia yang terbaik itu manusia yang dengan keimanannya beramal saleh hari-harinya, yaitu surga Adnin. Nah, surga apa? Surga Adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan masuk ke dalam surga Adnin itu untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu ridho, ya. Allah ridho kepada mereka. Hanya ya, ar-ridho. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Artinya gayung bersambut. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimananlah yang membuatnya datang untuk beramal saleh itu. Itu ridho. Tadi pagi sholat subuh kan? Nanti pertanyaan Pak Muki aneh juga. Puasa nih ibu-ibu semua kan? Wah, aneh juga. Sempat ada yang tak puasa ini, aneh juga ini. Kenapa duduk di masjid? Ya gitu pertanyaan kedua. Tadi pagi kan kita ada baca kunut ya, subuh kan? Ada apa enggak nih? Ada. Falakal hamdu ala ma qadaita. Ada kan? Ada kan? Astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini kalau dalam bahasa komunikasi, kunut subuh yang tadi Bapak Ibu baca itu dalam subuh, ya, salat subuh itu, falakal hamdu ala ma qadaita. Jadi orang beriman itu dalam menghadapi takdir yang ditetapkan Allah, dia muji lagi. Itu yang ridho itu begitu dia. Bukan kecewa menerima takdir, tapi malah muji. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah, itu yang kita ucapkan. Falakal hamdu ala ma qadaita. Maka segala puji bagimu ya Allah, ala ma qadaita, atas apapun yang telah engkau takdirkan buat aku. Ridho itu kan? Ridho. Dikasih Allah takdir, bukan dia uring-uringan, bukan dia kecewa, bukan dia ngeluh, bukan dia menangis dalam pengertian menyesali dan lain-lain, tapi dia malah ridho. Dia puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang sakit, dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kira-kira gitu. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Allah, aku mohon ampun dan aku bertaubat bila selama ini takdir yang kau tetapkan itu aku tidak bisa menerimanya dengan ridha. Itu kira-kira. Kalau ada takdir ditetapkan Allah selama ini kita kecewa, tidak ridha, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka hari ini ya Allah aku mohon ampun atas kesalahan itu, ya kan? Wa atubu ilaik, dan aku berjanji tidak akan buat lagi kayak gitu. Nah, itu puncak ridho. Dan itu Bapak Ibu kita baca ketika kunut, ya kan? Dan itu bacaannya tidak rame-rame. Tadi yang ikut sholat berjamaah ke masjid, pas baca itu imamnya kuat apa pelan? Pelan ya? Pelan, karena itu urusan masing-masing. Kan beda takdir untuk saya dengan takdir untuk Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita masing-masing, ya kan, zikirnya pelan masing-masing, tidak dikuatkan oleh imam. Disunahkan untuk disirkan, dipelankan oleh imam. Prinsipnya kalau imam kuat, makmum diam. Kalau imam pelan, makmum baca. Saya kepingin nanti Pak Haji ada diskusi, tanya jawab. Ya nanti kalau tanya jawab itu kan waktunya bebas. Sampai Pak Haji Buyung bilang sudah, berhenti gitu deh ya. Cocok? Cocok nggak nih tanya jawab? Cocok. Baik. Itulah ridho namanya. Makanya orang yang mengikuti majelis ar-ridha berarti orang-orangnya ridho, terima takdir, ya kan? Karena itulah modal. Fadkhuli fi ibadi, surah Al-Fajr.
Silakan masuk dalam hak kelompok hamba-hambaku. Nanti kan kita ini kan mati semua ya, mati ya. Nanti kan akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Cuman sayangnya kadang-kadang ayat ini dibaca orang pada jenazah udah terlambat dengar ayat ini. Harusnya ayat ini dibaca sering-sering bagi bapak ibu yang masih hidup ini, supaya bisa mempersiapkan diri supaya nanti diridhai Allah ketika pulang kampung. Tapi mungkin paling tidak waktu dibacakan itu terhadap jenazah orang yang sudah mati, paling tidak kita dapat pelajaran agar jangan sampai nanti kita pulang kayak dia tapi Allah tidak ridho. Makanya perlu kita persiapkan diri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kan belum tentu tenang lagi orang yang mati yang kita ada bacakan itu, iya kan? Belum ada jaminan. Maksudnya ini untuk kita supaya kita nanti pulang dalam keadaan tenang. Irji'i, pulanglah kalian ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian ke Tuhan kalian, ke akhirat dengan penuh keridhaan. Allah ridho. Irji'i, pulanglah dalam keadaan ridho. Allah ridho. Lalu kemudian Allah katakan fadkhuli fi ibadi, silakan masuk dalam kelompok hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu siapa? Allah menafsirkan nanti surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta kepada Allah kan dalam salat, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Tol yang sedang dibangun? Bukan. Ad-din atau dinul Islam. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan Shiratal mustaqim itu adalah fa'budhu, mengabdi kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang dinul Islam. Lantas kemudian dalam ayat itu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang pernah Allah berikan kepada mereka, yang mereka itu mendapatkan nikmat. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat itu? Para ahli tafsir menafsirkan siapa him di situ. Alaihim itu siapa? Alaihim di situ yang pernah mendapatkan nikmat jalan lurus itu adalah an-nabiyyin, minan nabiyyin, yaitu para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Nih kita tengok nanti ini dengan pengumuman Pak Haji Buyung Arifin, di mana posisi kita nih. Wasyuhada, kalau para nabi sudah menghabiskan seluruh waktu usianya untuk dakwah agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membela agama Allah. Udah selamat, para nabi udah selamat. Wasyuhada, coba kita lihat, wasyuhada adalah jamak dari syahid, orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ini adalah mati terbaik. Mati terbaik. Syuhada, syahid, mati syahid. Siapa orang yang mati syahid? Allah sebut dalam Al-Quran. Jangan kalian pikir orang yang mati syahid itu mati. Tidak, mereka itu hidup di sisi Allah. Allah kasih rezeki kepada mereka pagi dan petang. Jangan kalian pikir mati orang mati syahid itu. Kenapa syuhada, orang mati syahid ini seperti itu? Karena orang mati syahid ini telah menyerahkan dirinya seluruhnya kepada Allah. Nanti kalau ada pengumuman, tiba-tiba diumumkan pengumuman kata pemerintah, PKI udah masuk, silakan masing-masing keluar rumah, kita berjuang bawa parang, bawa pedang, bawa tombak. Pikir kira-kira ibu-ibu jangan. Ibu-ibu rumah aja, ya kan? Kecuali bapak-bapaknya tidur semua, baru ibu-ibu yang berangkat. Agama harus dibela. Orang yang mati syahid itu dia serahkan dirinya. Itu mati syahid itu bukan tanggung-tanggung. Bi amwalihim wa anfusihim. Kalau orang berangkat perang jihad itu, berjihad di jalan Allah itu tidak ada rencana mau pulang. Kalau ada rencana masih pulang, tolong nih nanti ini ya ayam goreng ini jangan dimakan dulu. Ayah nak pergi jihad. Nanti ayah pulang ke rumah nanti makan ayam goreng. Itu bukan jihad itu. Orang yang jihad itu adalah orang yang keluar dari rumahnya, dia lepaskan pikirannya untuk kehidupan dunia, diserahkan semuanya. Jiwanya, raganya, hartanya dia berikan semuanya fisabilillah. Mati dia. Orang tersebut namanya mati
syahid. Itu nanti masuk surganya tanpa hisab, tak ditanya-tanya lagi. Gak akan mungkin ditanya, ente sholat? Orang nyawanya udah diserahkan untuk agama Allah, masa bicara sholat lagi kita? Udah terlambat ente. Nyawa udah diserahin, harta udah diserahin, istri ditinggalin, anak-anak ditinggalin. Mana ada orang pergi jihad, nangis, Bang Yung, abah jihad. Itu belum jihad itu. Pada level tinggi itu namanya syuhada. Wasyuhada as-siddiqin min as-siddiqin atau as-siddiqun, yaitu orang-orang yang siddiq. Orang yang siddiq itu apa? Orang yang siddiq itu adalah orang yang jujur. Jujur pengertiannya apa artinya? Dia jujur terima Al-Quran, kenabian itu sebagai risalah Allah, dia jujur terima, dia nggak bantah sedikit. Karena ragu dia di situ, tidak bersembunyi di balik daun sehelai. Dia jujur. Kalau hari-hari dia tidak pernah berbohong, dia tidak bersumpah palsu, dia tidak pernah nipu. Itu as-siddiq. Itu tafsiran minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, mati syahid, was-salihin. Yang keempat, yaitu orang-orang yang saleh. Itu yang dimaksud Allah dalam surah Al-Fajr tadi, fadkhuli fi ibadi. Silakan masuk dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah di situ? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Masuk kelompok itu. Wadkhuli jannati. Silakan masuk surga yang telah disiapkan. Masuklah dalam surga. Imam Malik ditanya oleh murid-muridnya, Tuan Imam, Syekh, sampai kapanlah kira-kira Tuan Syekh kita begini ini? Subuh ajan ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, begitu terus. Sudah berapa tahun lagi? Ini setiap tanggal awal bulan, Ahad awal bulan, zikir, kumpul ta'lim, baca Quran, silaturahim. Ini udah capek kita bawa cari harta, jumpa segala macam, ada yang naik bukit, turun bukit, dodo sawit, apa lagi? Nyekop semen, ngumpulin duit, lantas kemudian diinfak ke jalan Allah. Sampai kapan ya Tuan Syekh? Kata Imam Malik, sampai kakimu dipastikan melangkah ke dalam surga. Itu baru selesai masalah. Karena ada orang bilang, saya mau cerita-cerita orang mati, jangan lagi diceritakan, dia sudah tenang di alam sana. Tenang, jangan lagi diceritakan, dia itu udah tenang di alam sana. Alam mana? Alam barzah. Udah tenang pasti. Wa tadas atlat, kalau tanggung-tanggung malah di blender. Belum tentu tenang. Belum tentu tenang. Perlu usaha yang sungguh-sungguh. Gak bisa sambilan. Makanya tadi zikir gak bisa sambilan. Zikir itu harus direncanakan. Itu yang zikir bulanan, yang zikir pagi, yang zikir petang, yang zikir bangun tidur, bangun tidur, mau makan, masuk kamar mandi. Itu zikir harian yang terus meluncur dari hati, dari bibir orang-orang beriman. Belum lagi sholat wajib, sholat sunnah. Ini saya agak koreksi sedikit. Kalaupun tidak salah itu di judulnya diluruskan. Ada orang bilang zikir akbar, ini zikir akbar dari segi jumlah, betul. Jadi makna zikir akbar di sini adalah jumlah. Yang tadi pagi mungkin di masjid jumlahnya mungkin 100 orang. Ini sudah berapa ini? 500-600 orang. Jumlahnya akbar. Sebenarnya zikir akbar yang sesungguhnya buka Al-Ankabut ayat 45. Di situ baru zikir akbar. Ini zikir akbar dari jumlah, betul. Tapi ada zikir akbar yang sesungguhnya, yang disebut Allah diabadikan kalimatnya, waladzikrullahi akbar. Apa itu zikir akbar dalam surah Al-Ankabut ayat 45? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya minal kitabi wa aqimis shalah. Udah tertangkap?
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, itu zikir akbar. Apa zikir akbar? Apa zikir akbar? Salat. Ini kajiannya nih ya. Salat. Zikir akbar itu salat. Kenapa salat disebut zikir akbar? Zikir apa yang Bapak Ibu baca dalam zikir pekanan ini, bulanan ini? Zikir apa di situ? Ada dalam salat. Jadi zikir-zikir yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini sebagian besarnya sudah terhimpun dalam salat. Bacaan Quran juga ada dalam salat. Salawat Nabi juga ada dalam salat. Doa sebagai zikir juga ada dalam salat. Semuanya ada zikir dalam salat. Zikir lisan, ditambah lagi zikir hati, kekhusyuan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, plus ditambah lagi zikir perbuatan. Apa zikir perbuatan? Menghadap, berdiri, menghadap kiblat, angkat tangan, letakkan, ya kan, ruku, i'tidal, sampai kemudian duduk antara dua sujud. Nah, silakan nanti ditanya ya masalah ini ya. Duduk antara dua sujud, ada tawaru, ada iftiras, ada tawaru, sampai nanti duduk tangannya, telunjuknya diangkat, lalu kemudian mengucapkan salam, digelengkan kepalanya ke kanan, digelengkan, apa namanya, dihadapkan ke kanan, lalu dihadapkan ke kiri. Wah, itulah perpaduan antara zikir hati, lisan, perbuatan yang diantarkan dengan harus berwudu, suci lahir dan batin, berpakaian yang terbaik, pakai minyak wangi, sikat gigi dan segala macam, menghadap kiblat, dipenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, lalu kemudian itu dilakukan secara berjamaah, beramai, semakin ramai semakin bagus, semakin ramai semakin bagus, semakin ramai semakin bagus. Makanya lah kemudian namanya zikir akbar. Dari sisi jumlahnya pun zikir akbar. Makanya sholat di Masjid Haram itu lebih besar pahalanya dari sholat di Masjid Al-Ihsan. Kenapa? Di antaranya karena jamaahnya lebih banyak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada orang bertanya saya ini kan kaum tua enggak, umur masih 50. Ya kan, belum kaum tua kan? Kaum muda juga enggak umur 20. Saya ini antara kaum tua dengan kaum muda. Ada yang tanya kepada saya, Pak Ustadz, kata kaum muda, apa hukumnya Pak Ustadz zikir bersama-sama? Bagus. Apa masalahnya? Tapi kan Pak Ustadz tak pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu kerjanya bukan kayak gini. Apa kerja Nabi? Cuman 10 tahun di Madinah membela Islam. Tak ada waktu bagi dia untuk gini-ginian nih. Juang sana, perang sana, jihad sana, perang sana kemari. Itu kerja Nabi. Ente kalau nggak mau zikir akbar, zikir seperti itu, ente berjuang di jalan Allah seperti Nabi betulan. Jangan duduk di rumah nonton TV, malah nggak ada dalilnya juga. Oh, ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan gitu. Termasuk yang pertanyaan Pak Haji tadi. Pak Ustadz, kami rencana mau mengumumkan kepada jamaah Ar-Ridha bahwa nanti puasa 6 ditata, dijadwalkan bersama-sama, nanti dibuat hari raya ketupannya bersama-sama. Bagus. Apa masalahnya? Karena kalau nggak dibuat kayak gitu nanti sibuk, jangan puasa 6, puasa 2 tak dapat. Puasa 2 tak sampai. Ini kalau sampai berita ini kepada kaum muda, aneh-aneh aja Ridho itu, kata dia nggak tahu bahwa ini majelis sedang mendidik orang, sedang berlatih. Untuk mendidik, untuk berlatih, ya begitu caranya, dibimbing. Cocok itu nanti tanggal berapa? Tanggal 9 April berarti Mei, berarti itu bulan berapa Syawal itu, sekitar 5 atau 6 Syawal ya, 7 Syawal dimulai ya, 7 Syawal dimulai, ya bagus, untuk sebuah tarbiyah bagus. Karena kalau tidak dibuat nanti oleh Majelis Ar-Ridha, survei aja bapak-bapak sama ibu-ibu nih, kalau ada 1000 takutnya ada 200 yang tak puasa Syawal. Dikasih lagi waktu. Kalau ditanya orang, Pak Haji Buyung jawabnya begini, jadi itu tanggal 2 bulan 2, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal, ngapain Pak Haji Buyung? Kalau ada pertanyaan begitu,
Jawablah, karena majelis ar-ridho ini kaum perempuan 9,9,9% rata-rata saya tengok lagi masih haid, datang bulan, disitulah waktunya ibu mengqadha puasa Ramadan yang tertinggi. Kan tidak ada masalah, ada jawabannya kan, daripada nanti besok mau bulan Syawal, mau bulan Ramadan belum terqadha juga. Kalau saya tengok wajah-wajahnya dah qadha semuanya, dah selesai, terutama yang nenek-nenek. Nanti silakan tanya, kita diskusi masalah qadha boleh, masalah puasa boleh, masalah sholat boleh, tanya jawab ya, silakan tulis sekarang banyak-banyak, tulis pertanyaannya sampai saya nggak bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya kasih Pak Buyung jawabnya, tidak mesti saya jawab, yang bisa saya jawab kan begitu. Nah, kita diskusi. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya tahun kemarin qadha ada 5 ya, lantas kemudian sampai ini tanggal 1 Ramadan ya belum terganti 2 lagi Pak Ustadz, gimana yang 2 tuh Pak Ustadz? Wajib ganti nanti habis hari raya. Itulah yang 5-6 hari tadi ganti itu. Lalu Pak Ustadz ada denda lain? Ada. Selain puasa bayar lagi 1 mud. 1 mud itu 2 mud setengah, 1/4 sa'. 1 sa' itu zakat fitrah. Zakat fitrah 1 sa' dia cerita yang mazhab Syafi'i 10 mud. 1/4-nya berapa? 2 mud setengah. Selain ganti puasa berarti harus bayar fidyah. Oh gitu. Itu nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, jadi jawabannya seperti itu. Sama juga waktu orang tanya kepada Imam Syafi'i, tanya Imam Syafi'i, menanya Imam Syafi'i, mana bisa Pak Ustadz dia udah meninggal, tanya Imam Syafi'i, lihat kitabnya. Imam Syafi'i juga begitu, mengatakan ketika bab zikir jahar ba'da shalah, zikir kuat-kuat setelah sholat bersama-sama, apa kata Imam Syafi'i? Itu untuk ta'lim, untuk mengajari jamaah tata cara berzikir. Agamanya begitu, karena majelis-majelis ilmunya mungkin masih minim. Inilah kesempatan-kesempatan pimpinan-pimpinan majelis zikir, pimpinan pengajian, tengku-tengku kiai, pimpinan masjid melakukan pendidikan terhadap jamaah. Itu jawabannya. Itu satu. Yang kedua yang diminta tadi masalah, saya tengok-tengok sama Pak Umar masalah bangunan panti asuhan tadi 119 juta lah, 119 juta tidak bisa kita selesaikan hari ini. Ini ramenya orang datang nanti nyerahkan nyawa dan harta mau. Aku Pak Ustadz kalau jihad fisabilillah datang PKI aku nanti belakangan aja, aku pasukan cadangan, udah mati nanti semua orang tuh Pak Ustadz baru aku selesaikan sendiri. Nah inilah masalahnya, kalau udah jihad fisabilillah mulailah ngelak-ngelak masing-masing. Ini kalau ada jumlahnya 500 orang, seorang 100.000 berapa duit? Hah? Berapa? 50 juta, 100.000 berarti 50 juta, 200.000 100 juta, 200.000 pakai cicil lagi. La ilaha illallah. Kalau sempat berjihad di jalan Allah itu pakai cicilan. Dalam perang yang terakhir namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang terakhir. Boleh nggak kita berinfak terbuka? Ini dalil sekaligus. Perang Tabuk itu perang yang terakhir di musim panas. Madinah itu musim panas. Biasanya kalau udah musim panas berarti musim kurma lagi panen raya. Kalau kita di sini musim jatuh durian, lagi panen durian, rambutan lagi merah-merahnya mau dipanen. Begitulah kira-kira mereka di Madinah itu. Lantas kemudian turun perintah dari Allah dan baginda Rasul, baginda Nabi, umumkan kepada seluruh kaum muslimin Madinah, kita nanti kira-kira pekan depan mau perang Tabuk. Jaraknya jauh dari sini, ini musim panas. Silahkan para sahabat sekalian kaum muslimin kumpulkan infak, sedekah, wakaf semuanya untuk perang Tabuk ini. Silahkan dikumpulkan. Masing-masing lah. Kalau kita di situ kira-kira apa alasan kita? Ini lawak yang malih hamba nih. Pengen musim kemaku gini. Kau mau lagi masak-masaknya. Ini kalau kita tinggal ke karangan ini mah habis dari makan keobling ini. Masing-masing berjihad, beristihad, memelihara harta bagian dari perintah Allah.
harta ini nanti kalau dikumpulkan dapat uang, uangnya bisa nafkahi keluarga, masing-masing dengan cara berdalil masing-masing. Intinya kesimpulannya, aku yang sekali isuk lagi je, ya. Nanti yang sekali lagi saya ikut, yang ini biarlah orangnya. Dan itu ada 5 orang sahabat Nabi yang waktu itu tidak ikut dalam perang Tabuk itu. Dan 5 orang sahabat Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, nggak ikut bukan karena memang nggak mau ikut. Mereka tadi kan punya kendaraan yang bagus, yang kencang, nanti kita nyusul dari belakang. Begitulah piawainya setan masuk. Setan masuk di situ. Sahabat bukan kayak kita. Kita ini siapa? Orang Sungai Liput, orang Kampung Landuh, Rantu Bintang, kampung saya. Begitulah piawainya setan masuk. Dibisikkannya kepada 5 orang sahabat ini, dia bilang, ala nanti nyusul, kalian kan kendaraan kalian Pajero, orang itu kan angkot, nanti orang itu udah sampai sekian ratus 10 kilometer, kalian kejar dari belakang, kalian harus ikut jihad. Oh, masuk. 5 orang sahabat itu kemudian dihukum oleh Allah dan Rasulnya sampai tidak diteguri Nabi. Bukan enak nggak diteguri Nabi, mau nangis sepanjang tidak diteguri Nabi itu, sampai turun ayat Al-Quran yang mengampuni dosa mereka itu, yang 5 itu. Kalau sempat tidak turun pengampunan dari Allah, Rasul pun dah tak mau lagi tegur bicara sama orang itu. Bayangkan kalau Rasul tidak mau bicara, tidak mau melihat, apa yang terjadi? Kalau sempat mati orang itu, pastilah dibelender dalam neraka jahanam. Apa nggak takut orang itu? Tapi akhirnya taubatnya diterima. Saya ingin cerita bukan yang ini sebenarnya. Saya mau cerita satu lagi. Bincang-bincanglah Abu Bakar dengan Umar. Umar ini cemburu nengok Abu Bakar. Ini kan dua-dua sahabat Nabi ya. Yang kalau kita ke Taman Raudhah itu kan di samping kuburan Nabi itu kan Abu Bakar, Umar. Berapa orang di situ? 3 cuman, ya kan? Ini sahabat. Di samping sahabat juga orang tua, yaitu mertua baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Bincang-bincang dalam hati Umar, sekali ini aku mau kalahkan Abu Bakar. Boleh kayak gitu cemburu dengan orang berbuat baik? Boleh. Boleh kita cemburu kepada orang yang kaya raya, hartanya diinfakkan di jalan Allah. Cemburu kita boleh? Boleh. Kita bersaing dengan dia. Tapi bukan kemudian ditunggu pinggir jalan ditabrak dari belakang. Kita bersaing. Yang kedua, kita boleh cemburu kepada hafiz Al-Quran, pembaca Al-Quran, yang dia mahir baca Quran, dia baca Quran itu, waduh, kita cemburu sama dia, kita ingin kalahkan dia. Itu boleh? Boleh. Umar berpikiran seperti itu. Ini sekali ini saya kalahkan Abu Bakar. Masalah infak, perang Tabuk, semua sahabat itu udah diumumkan seperti itu. Wah, ini kesempatan. Sahabat kalau melihat pengumuman seperti itu dari Rasulullah, itu tidak dianggapnya beban, itu malah dianggapnya kesempatan untuk mengukur iman ya, untuk mengukur iman masing-masing. Jangan tengok orang lain, mungkin orang lain problemnya masing-masing juga kan, gitu kan. Diumumkan satu masjid, besok akan datang orang Palestina mau mengumpulkan, tak datang dia, cemas. Kalau sahabat tidak, ketika diumumkan seperti itu oleh baginda Nabi, langsung dalam pikiran mereka apa yang bisa diberikan. Lalu waktu hari pengumpulan itu ditanya sampai kepada Umar, Umar berapa infak? Separuh ya Rasulullah dari harta yang kumiliki. Pikir Umar dia yang paling paten. Ini ada yang separuh nanti hartanya enggak? Ada. Ini masalah Pak Ustaz. Separuh. Apa ada separuh ya kan? Separuh Umar. Ini dalil boleh berinfak lelang. Ini dalil nih Pak Haji. Boleh dilelang, tidak ada masalah. Malu kami Pak Ustaz. Kenapa nanti malu? Saya nggak ada duit, nggak ada malu. Ngapa malu? Siddiq. Orang siddiq itu dia hanya malu kepada Allah. Dia tidak perlu malu dengan manusia. Kalau memang dia tidak ada, apa mau dibilang?
Ibu-ibu nanti nggak bisa puasa, haid, malu tengok orang makan. Ngapain malu? Orang ibu-ibu diizinkan Allah makan, malah disuruh makan. Sebagai bentuk disuruh makan, ibu-ibu dilarang puasa. Dilarang puasa itu artinya wajib makan. Ini ibu-ibu udah dikasih makan, Allah masih sembunyi-sembunyi malu dengan manusia. Ngapain malu dengan manusia? Ya Pak, nanti ganggu dia orang puasa aja. Janganlah makan di depan orang puasa. Tinggal diatur aja waktunya. Naik ke atas oteng, makan sendiri. Misalnya. Sampailah giliran Abu Bakar. Abu Bakar berapa? Saya semuanya ya Rasulullah. Alah, semuanya. Umar terkejut. Semuanya. Jangankan Umar, Nabi bertanya kepada Abu Bakar. Jangankan Umar, Nabi utusan Allah bertanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar, semuanya? Semuanya ya Rasulullah. Kalau semuanya, untuk kamu apalagi yang tinggal? Untuk saya Allah dan Rasulnya. Makanya Abu Bakar tuh nanti di akhirat dipanggil oleh 8 pintu surga. Pintu surga manggil Abu Bakar supaya masuk dari dia. Berapa pintu surga? 88 pintu surga minta Abu Bakar masuk dari pintunya, dari dia. Berebut, surga berebut. Kita tadi berapa? 200. Hah? Ada pilihan. Alhamdulillah. Renungkan dalam-dalam. Dah baguslah yang dibuat Pak Haji Buyung Arif ini tidak dilelang, karena masih situasinya belum seperti Abu Bakar jamaahnya, Umar, Ali. Kenapa Ali tak muncul namanya dalam kisah itu? Ali itu memang orang miskin. Kalau mau dikasih separuh apa? Jadi tenang-tenang aja orang miskin, tak usah malu. Katakan sama Allah, ya Allah, aku belum punya. Engkau Malik, Engkau yang memiliki semua alam ini, Rabbul Alamin. Kasihlah ya Allah aku rezeki, aku ingin berwakaf untuk tahfiz Al-Quran dan panti asuhan. Minta sama Allah. Tapi jangan besok dikasih Allah beli kulang kaleng. Itu namanya siddiq. Orang siddiq tuh gitu. Tapi kan kata orang nggak siddiq, ya Allah, berilah saya belanja yang banyak ya Allah, rezeki ya Allah. Dapat, berubah pikiran. Banyak orang kayak gitu. Saya nanti kalau laku nih 100 juta 50 kasihkan. Oh, supaya dapat 100 juta 50-nya 25 dulu. Cicil mulai. Tengah jalan mulailah kejadian, diuji oleh Allah, tak jadi. Ini 25 juta janji wakaf tapi anak pun sakit. Mulailah syaitan langsung bisikin, itu anakmu sakit kan lebih penting, apa yang kau kasihkan bangun panti asuhan, anakmu juga nanti mati. Syaitan ini kalau ceramah mantap dan tak ada suaranya, di hati dia dibisikkan. Iya juga ya. Waktu dibilang bapak sama ibu di rumah, gimana nih 25 juta? Abang gila banget, anak udah sakaratul maut, abang masih wakaf, abang pikirkan. Itu gara-gara syaitan berhasil menunda separuh lagi wakafnya itu dalam rentang waktu. Ini pengalaman-pengalaman, coba aja lah. Bawa aja sendiri-sendiri ke rumah. Nanti kalau suami ibu bilang, mana lagi kuah gulai keliwo tadi, bawa ke depan. Bang, nanti malam bang, untuk anak-anak segala macam. Tengok, ingat nanti, ingat itu nanti pasti basi. Ya kan? Itu pengalaman kita masing-masing kan? Kalau hari itu kita udah teringat mau ada arahan untuk berinfak dari suami awak, mau dimakan kasih aja. Kalau laki awak minta, mana tadi kue apa kue,
Bubur pedas tadi yang semangkok lagi, Bang Yung belum pulang, dia masih tadi baru sikit makannya. Tunggulah nanti. Besok pagi tunggu di belakang rumah, pasti basi. Emang kepiawaian setan tuh begitu. Pada level-level bapak ibu nih, setan nggak bilang usah sholat. Nggak mungkin. Kalau setan bisikin sama ibu-ibu nggak usah sholat, ibu pasti bilang sholat. Nggak usah sholat, sholat, makin sholat ibu. Tapi kalau setan masuk, ibu biasanya jarang sholat ke masjid. Sekalian coba ke masjid. Oh, masuk setan masjid. Oh ya kan, pakai pakaian terbaik bu. Ibu-ibu di kampung ini banyak. Ibu sendiri yang paling kaya. Masa telekung ibu kayak gitu? Ganti yang paling bagus bu. Masuklah dia. Sia-sia juga. Pergi ke masjid jadi sia-sia. Lantas kemudian dibisikin, coba tengok ibu yang samping, telekungnya hitam, mungkin tahun kemarin tuh belum cuci. Iya, kata dia, aku yang paling cantik telekung di antara ibu-ibu yang ada nih. Habislah semua udah. Ini pengalaman masing-masing ya. Coba renungkan, setan masuknya begitu. Kalau dia bilang jangan ke masjid, langsung ibu bantah. Mana ada bisikan jangan ke masjid, itu pasti dari syaitan. Tapi kalau dia suruh infak 1 juta, jangan tanggung-tanggung, kau orang kaya, datang ke naik mobil, keluarlah ibu udah 1 juta, 1 juta. Coba tengok ibu samping tuh, lebih kaya dari kau, gelangnya kayak gitu, tapi kau yang 1 juta, dia 250, seperti arahan, tidak mau lebih, tidak mau kurang. Mau lagu kuping kita, tueng. Sampai ke rumah cerita sama bang. Assalamualaikum, salam. Bang, mohon maaf bang, tadi 1 juta awak wakafkan bang. Alhamdulillah, kata lakinya. Memang tuh aku perhatikan ibu-ibu tuh bang. Kalau aku tengok gelangnya, besar gelang dia dari awak. Tapi cuma awak yang ngasih 1 juta. Parah kali orang itu. Mulailah masuk antu tadi. Ibu yang tadi wakaf 250 selamat menjadi amal jariah nanti di akhirat. Ibu yang 1 juta di akhirat ditunggu-tunggunya. Mana yang 1 juta dulu ya, yang wakaf kampung Lando buat panti asuhan? Nggak ada. Waktu dibuka-buka tuh tercelip infak di panti asuhan kampung Lando Al-Wasliyah 1 juta. Catatan kaki di bawah, telah dihapuskan pahalanya karena ibu ini congkak. Ditambah lagi di bawah, tambah dosa sombong. Habis semua. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah itu berapa on bu? Saya nggak tahu, saya tanya biji zarah yang mana ini ya. Saya di kampung, saya tanya mana pohon jarak nih yang dekat kubur tanamnya. Nuah namanya, Nuah, tahu Nuah? Nuah. Oh besar juga bijinya, biji zarah. Oh bukan, iya biji sawi maksudnya katanya. Biji sawi yang mana? Cari lagi, kucing rupanya. Hitam kecil. Tak boleh ada sombong. Jadi kita orientasi diri kita. Bahasa kampusnya, kita berangkat dari dasar infak ini ya. Infak ini berangkat dari keikhlasan dan keimanan kita kepada Allah yang telah menitipkan harta kepada kita, dan kita akan berharap nanti harta ini menjadi investasi kita di akhirat. Itu berangkatnya dari situ. Kita kasihkan yang maksimal, lalu kemudian kita ikhlas mengerjakannya. Tidak akan kita ceritai sampai kapanpun, kita akan tidak tanya sampai kapanpun. Nanti ibu kena tipu, biar aja orang yang nipu bertanggung jawab pada dirinya. Apa ini sibuk-sibuk kali? Datang orang ke rumah kita minta sedekah, pengkor bahasa Tamiang ya. Pengkor itu gimana? Pincang-pincang ya datang. Jangan, alah, aku udah curiga. Ngapain dia curiga sama dia? Ibu kasih aja. Yang penting kita sama Allah. Ya Allah, kasihannya. Lantas ke rumah kasih duit 50.000. Kasih 50.000. Lantas kemudian sampai ke kota, kita tengok ibu tuh yang tadi minum jus. Mak, minum jus makcik ya? Awak ada 3 bulan tadi tengok jus.
Ya sudahlah, karena pahala kita sudah sempurna. Malah kalau kita bilang, ibu minum jus, ada tak bu? Adalah. Kenapa kayak daging semua nampaknya? Udah pahala yang 50.000 leong, tambah lagi ucapan yang kejam kayak gitu, ya kan? Tak dapat apa-apa ini. Ini kita renungkan. Saya pesan dengan panitia, kalau minta pengalaman Pak Haji, saya pesan sama panitia, nanti setelah dibentuk panitia semuanya ngadu sama Allah malam hari, bilang sama Allah, ya Allah kami udah bentuk panitia, saya salah satu anggota panitianya, persaksikanlah ya Allah, mulai hari ini aku akan bekerja dengan ikhlas mengharap ridhomu. Ngadu dulu sama Allah, jangan ngadu sama makhluk. Kalau kita ngadu sama makhluk kita kecewa. Ngadu sama Allah artinya apa? Sebaik dimulai ditandatangani oleh DPD Al-Wasliyah SK Bapak Ibu menjadi panitia sapap, itulah batu garis start Bapak Ibu kemudian untuk berjuang di jalan Allah. Bekerjalah dengan ikhlas. Masalah nanti gedung tuh siap dibangun tidak siap dibangun bukan urusan kita, tapi kita berikhtiar. Cara berikhtiarnya adalah kita ada duit 100.000 kita kasih 100.000 juga, kita ada tenaga kita gunakan juga, udah betul. Walaupun belum dimulai udah pakai sinsu, kita potong pohon kelapanya, karena niat sudah dimulai untuk berjalan. Jangan melihat ke belakang lagi. Kalau melihat ke belakang nanti terlalu banyak hambatannya. Banyak yang bilang nanti Pak, kalau seandainya begini, kalau seandainya begini, kalau udah gitu pening kepala kita. Mulai jalan terus. Panitia di samping dia bekerja, dia juga ingin beramal. Ada betul, batu bata Pak Haji Buyung, selesai gitu lah caranya. Itu dari ketua PD Al-Wasliyah, sekretaris siapa? Sekretaris. Pasir semua ya? Semennya berapa diperlukan? Semen semua. Tidak juga mesti selesai. Jadi ibu-ibu juga begitu bekerja. Kalau nanti 10 tahun nggak selesai, 20 tahun nggak selesai, 30 tahun nggak selesai, mati. Nanti kita bisa berhujjah di hadapan Allah. Apa rencanamu? Apa aktivitasmu untuk membela Al-Quran? Kata Allah, udah kami bentuk panitia, kami udah mulai nyangkol-nyangkol. Walau belum lagi tumbang pohon kelapa, timpai mati, udah selesai. Tidak pasti siap itu gedung, tapi kita sudah menunjukkan sama Allah, persaksikanlah ya Allah, aku telah mulai mencangkol sekarang untuk mengorek pondasi. Jadi jemaah Ar-Ridha ini yang ahli bertukang hadir ke sana, bagi waktunya. Yang ahli korek mengorek tenaganya, umumkan korek segera. Yang pandai mengikat besi, ikat besi. Yang pandai pasang batu bata, buat batu bata. Ngecor perdasi pertamanya nanti Pak Haji Buyung Arifin diumumkan, gotong royong majelis Ar-Ridha. Tapi saya tidak kepingin ibu-ibu seperti ini yang datang. Kacau kalau ibu-ibu yang datang nanti makan terakhir kerja dari situ. Pasti kalau udah ibu-ibu bak makan. Ini rame kali nih, udah rame. Kita mulai adukan sama Allah. Seluruh jamaah Masjid Ar-Ridha ini berapa ini? Kita bilang 300-500 orang. 500 orang ini sisipkan doanya mulai nanti malam lah kita bilang. Habis sholat tahajud dalam doa di malam hari di penghujung malam. Selipkan satu doa, ya Allah, bantulah Majelis Ar-Ridha membuat panti asuhan untuk anak yatim dan tahfiz Al-Quran. Bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Enak prosesnya. Allah akan kirim donatur-donatur. Mungkin jangan-jangan nggak ada dalam ruangan ini donaturnya. Bagi Allah itu gampang, karena dia Rabbul Alamin, dia yang memiliki alam ini. Gampang bagi Allah. Ya, kalau ditanya sama Pak Nasir, apa rahasianya membangun Ma'had Ahlul Quran itu, tempat kadar ulama itu, mulai dari aulanya, gedung asramanya, ya kayak gitu aja. Jamaah masjid tolong doakan, udah genting berarti itu berarti material udah habis. Tolong doakan, besok datang. Kalau berangkat dari keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah, jangan tinggalkan, insya Allah
Bisa. Ini lelang tadi laku nih Kak, laku ya. Dikelilingkan kertasnya terus Pak Panitia, tulis kertasnya terus. Biar tulis ibu nih, mana tahu dia meninggal nanti sore, dia sudah berazab. Ya betul, ini betul, gak main-main. Yang namanya kita beramal itu harus dimulai. Ibu-ibu mau haji nggak? Yang belum haji, mau haji nggak? Mau, udah mulai belum? Mulai. Ambil kotak di rumah itu, jangan kardus, nanti dikoyai bapak di bawah. Ambil dikoyai bapak, asal merokok koyaknya ambilnya selembar. Ibu kok nggak penuh-penuh lah, 17 tahun dah ini. Ditengok tinggal 1.000. Tanya mau kenapa bocor? Ayam dari bawah ngambil itu. Nah, tuh ya. Berazam mulai. Buat kotaknya, sisihkan belanjanya. Belanja yang tadi 25.000 satu pagi, kurangi 5.000 dimasukkan. Insya Allah suami dan anak-anak tetap makan. Makan dengan penuh keberkahan. Allah jauhkan keluarga ibu dari penyakit, jadi hindari dari musibah, sehingga makanan yang dimakan itu berkah. Duit 5.000 itu dikumpul. Daripada ibu belanjakan juga 25.000, lantas kemudian nanti siang anak ibu satu ketabrak kereta, habis 1 juta juga bawa puskesmas, bapak batuk bengek bawa ke rumah sakit, habis, kurang duit. Mana mau? Mana mau? Saya mau Pak Ustadz duit gak habis, suami awak gak sakit. Itu pilihan yang tidak ditawarkan. Ini cerita berkah. Ini cerita berkah Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Allah mau ambil harta Bapak Ibu itu gampang sekali. Macam caranya. Keluar kita dari rumah Pak Soeb ya, tak ada rencana mau pecah ban. Pecah ban. Mana ada orang pecah ban rencana? Pecah ban. Orang pecah ban tempel 15.000. Ban mobil kita tengok pecah hancur semua, ganti ban dalam bang. Allah mak, ban dalam berapa? 350. Rupanya ban luarnya pun sompel bang. Tambah lagi saat berapa? 2 juta. Kalau tahu kayak gitu tadi bersedekah aku tadi bagi 100.000, nggak hilang 2 juta. Memang begitu rahasia Allah itu. Inilah Pak Haji Buyung yang saya ceramahkan di Masjid Istiqomah, yang saya ceramahkan tiap pagi. Kalau Bapak Ibu mau nengok-nengok pengalaman, silakan ke sana. Saya kepingin nanti Majelis Ar-Ridho ini ada kajian khusus sebulan sekali boleh, tapi bukan zikir dalam pengertian yang udah dibuat nih. Mau ngaji fikih misalnya, silakan datang ke Masjid Istiqomah supaya melihat bagaimana di sana. Itu seperti itulah cara kita mengajak bersama-sama, bukan maksud ingin menggurui, tapi gerak bersama-sama. Alhamdulillah gedung itu bisa dibangun oleh jemaah, berkah dia pada Indonesia. Walaupun kalau di total mungkin 1,5 miliar atau 2 miliar hampir ya, selesai, udah berjalan. Kalau ibu-ibu mau nengok sekarang, coba lihat pembukuan Mahat Ali, infak subuh. Ibu-ibu lihat infak subuh aja, nggak usah infak subuh yang lain. Infak subuh, berapakah infak subuh jamaah Masjid Istiqomah itu yang jumlahnya mungkin 60 atau 50 setiap pagi? Tengok infaknya. Insya Allah dari infak itulah anak-anak Mahat 23 orang itu dijalankan programnya hanya dengan infak subuh. Kalau bulan Ramadan ini biasanya satu subuh 600, 700 setiap subuh, karena jemaahnya sudah paham berinfak setiap subuh. Infak di subuh hari lebih baik daripada di siang hari. Infak, makanya di Istiqomah itu kalau diumumkan bawa makanan, bertimbun makanan tuh, karena dia tahu bahwa memberikan makanan di subuh itu jauh besar pahalanya, luar biasa. Infak subuh, tapi itu berangkat dari kemauan jalan terus. Tulis, kasih pulpen, tulis aja. Kalau nggak dibayar nggak apa-apa, tapi nggak dapat as-siddiqin. Tak dapat as-siddiqin. Nggak usah malu. Kalau mau tulis 1 juta, tulis aja 1 juta. Pak, nanti nampaknya ria Pak. Masalah ikhlas, jaga diri masing-masing. Nggak usah sembunyi-sembunyi, karena sirra wa alaniyah. Boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Yang penting jaga iman masing-masing. Ini jangan nanti pas sholat jadi imam panjang tak tanggung bacaannya, pas sholat sendiri malam qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu aja suruh jadi imam. Sabbih isma rabbikal a'la.
Follow. Ada yang dengar, hati-hati. Itu jaga diri masing-masing. Saya doakan dengan majelis berkah ini, kalau Bapak Ibu kasih 1000, Allah ganti 700. Kalau Bapak Ibu kasih 1 juta, Allah kasih 700 juta. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk Allah hindarkan dari penyakit, atau diberkahi anak-anaknya bisa dapat pekerjaan yang layak tanpa harus nyogok, ya, cucu-cucunya diberikan kedudukan jadi hafiz Al-Quran. Kalau begitu ceritanya, jangan dengarkan yang dibilang Pak Haji Buyung Arifin 250 tuh. Kalau ibu bapak ngasih 200, 100, 150, 200, 250, saya khawatir bapak ibu memberinya karena pengumuman dari Pak Buyung Arifin. Tinggalkan Pak Buyung Arifin, lupakan Al-Jamiyatul Wasliyah, jumpakan pengurus. Sekarang bapak ibu berhadapan langsung dengan Allah. Mau kasih berapa? 250. Ya, itu dia Pak Buyung bilang. Bisa nggak nih? Agak-agak cemas lah, Pak. Oke, sekarang saya mau ada sesi tanya jawab. Yang tua-tua nggak boleh nanya. Ustadz nggak boleh saling menanya. Kalau Ustadz menjelaskan. Ibu-ibu dulu, nanti Ustadz terakhir. Kalau Ustadz nanya mati lah kita jawab. Silakan Pak Ustadz Sejai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami sudah, jabatan kami sebagai penyuluh di Kecamatan Bandar Pusaka lebih kurang 6 bulan. Nah, dari yang kemarin itu 6 bulan udah. Jadi kami menganjurkan Pak Ustadz kepada jemaah wirid yasin, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi anjuran kami seperti ini Pak Ustadz. Bapak Ibu jemaah, nanti setelah selesai baca tahtim ataupun wirid, tolong di rumah dibaca artinya, bahasa Indonesianya, karena bahasa menunjukkan bangsa. Kalau tak sempat setelah wirid, sebelum wirid. Nah, kemudian yang kedua Pak Ustadz, kita ini dalam bacaan sholat memang wajib bahasa Arab dalam sholat dari takbir sampai salam, tapi mungkin lebih bagus agar cepat paham setelah sholat dibaca artinya. Kalau tak sempat sebelum sholat, kalau tak sempat sebelum sholat sesudahnya. Jadi inilah, karena kami tengok Pak Ustadz ya, bukan di sini, maksudnya di mana-mana kan, termasuk kampung kami. Ya, karena banyak bapak-bapak itu alumni warung kopi, bukan alumni perguruan tinggi. Jadi itulah yang kami himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jangan tersinggung. Ya, alumni warung kopi saya lah tuh. Baik, dah paham. Ya, bagi alhamdulillah, makasih, jazakumullah khair Pak Ustadz. Jadi apa yang sampaikan Pak Ustadz itu betul, ya. Selain kita membaca zikir-zikir, solat bacaan-bacaan itu, kita baca artinya, nanti berguru, ya, untuk memahami kandungannya. Jadi Quran itu baca juga terjemahannya, tapi berguru nanti untuk menangkap pesannya. Karena kalau baca Quran aja tanpa terjemah aja tanpa berguru, ada kejadiannya di di Kecamatan Sekerak, di Pantai Perlak itu ya. Oh, dibacanya ayat. Nah, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamun ma taqulun. Ditafsirkan sendiri mawak itu. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk hingga engkau mengetahui apa yang kau baca. Aku tak mengerti, aku bahasa Arab Pak Ustadz, saya pakai bahasa Indonesia yang ngerti saya. Kenapa begitu tafsirnya? Hati-hati juga. Oleh karena itu ilmui dengan berguru, guru yang dipercaya, alim dalam bidangnya. Makasih Pak Ustadz saran-sarannya. Selamat jadi penyuluh, semoga tidak terbakar. Bisa menerangi orang lain dan juga bisa menyelamatkan diri, ya kan. Berat juga jadi suluh, panas tuh kan, hitam sendiri. Selamat Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz masukannya. Ya ibu-ibu ya, kalau ada yang dekat-dekat dengan Masjid Istiqomah, setiap subuh itu tadi sampai sudah akhir surah Maryam, besok pagi masuk surah Toha.
Memang kita bacakan terjemahannya, ambil isi kandungannya, itu beda Ustaz ya. Beda kalau kita dengan mengerti Astaghfirullahalazim. Tahu kita artinya mewah itu minta ampun, itu lebih dalam dia daripada zikir yang kita tidak mengetahui. Yang tidak kita ketahui itu pun sudah lumayan. Paling tidak kita tahu bahwa itu zikir, jadilah kan gitu. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanya, silakan. Masalah puasa, ibu silakan. Oke, Mik lah, biar tahu ibu-ibu apa pertanyaannya. Ibu-ibu siapkan pertanyaannya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu kita 15 menit. Salam. Sedikit saya bertanya ini Pak Ustaz, masalah qadha salat. Jadi masalah qadha salat ini apakah ada jumlah-jumlah tertentu yang bisa kita qadha? Contohnya begini Ustaz. Mungkin semasa lalu saya entah berapa banyak sholat saya tinggal, kemudian saya ingin mengqadha gitu. Apakah ada nominal berapa kali qadhanya itu? Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah bisa sebagai anak saya ini mengqadha sholat orang tua saya yang sudah meninggal? Iya. Nah itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Dua pertanyaan ini, satu pertanyaan yang satu terakhir baru kami kajikan sekitar seminggu yang lalu di fikih mazhab Syafi'i al-Muyassar. Ya, jumpa. Itu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana qadha salat? Jumhur ulama mengatakan wajib qadha salat. Ya, wajib qadha salat. Tapi setelah ilmu ini dapat wajib qadha salat, pastikan Bapak Ibu jangan lagi nanti menambahi qadha salat. Ingat ya, jangan nanti bisanya qadha salat gak apa-apa, tinggal nih pas pesta nanti kita qadha aja. Jangan begitu. Ya, karena salat tidak boleh pada dasarnya ditinggalkan. Itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar yang lain setelah syirik. Jangan sampai tinggalkan salat apapun alasannya. Sakit pun Bapak Ibu sekalian, nauzubillahi min dzalik, tinggal mata aja berkedip-kedip, sholat tetap dilaksanakan dengan mata berkedip-kedip itu. Paham ya? Artinya sholat jangan coba-coba ditinggalkan. Laksanakan terus, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, apalagi habis sudah, ya kan? Nanti mau kajian praktisnya silakan, kita siap ya. Pada ibu-ibu mau belajar bagaimana cara sholat berbaring, bukan tidur. Sering orang bilang nggak bisa, ya Pak Ji, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa tidur. Mana bisa tidur sembahyang? Ngorok lah waktu. Berbaring, ya, berbaring. Qadha. Berapa lama yang kita qadha itu yang semampu kita ingat. Yang semampu kita ingat. Allah tidak, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Oleh karena itu siapapun yang merasa meninggalkan sholat di waktu lampau, yang pertama dia lakukan adalah taubatan nasuha qoblal maut. Taubatan nasuh, taubati dulu. Nanti dengan taubat nasuha itu insya Allah sholatnya tidak akan tinggal lagi ke depan. Itu satu yang penting. Dan yang lalu dosanya diampuni oleh Allah. Tapi qadha dikerjakan menurut jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, qadha ditunaikan. Bagaimana mengqadhanya, menghitungnya? Dihitunglah diri masing-masing. Kata kalau kita tanya sama orang tak tahu kita jawabannya, karena kita yang tahu diri kita sendiri. Makanya kalau kita ingat-ingat, umur udah 25 tahun nih Pak Ustadz, udah 10 tahun balik misalnya, 10 tahun nih nggak jelas sholatnya Pak Ustadz. Kalau nggak jelas berarti dipukul rata aja semua. Hitunglah, ya kan? Hitungnya jangan pakai Masehi, hitungnya pakai Hijriah, ya. Hitungnya pakai Hijriah, karena harinya lebih sedikit daripada Masehi. Mau tahu caranya? Itu taklim, nggak bisa di sini, ya. Diukurlah, didalamilah semampu-mampu kita. Berapa lama kira-kira, diqadhalah terus. Waktunya Pak Ustadz kapan aja boleh waktunya. Subuh di waktu zuhur boleh, zuhur di waktu subuh boleh. Kapan pun waktunya boleh. Namanya pun udah qadha. Udah nggak pada waktunya. Sekalian nggak ada pada waktunya udah. Ya kan, kapan pun waktunya boleh. Maka jangan heran nanti habis sholat subuh Bapak Ibu nengok orang sholat lagi 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, jangan dibilang aliran sesat. Nggak usah ditanyai, diam aja. Dengan ilmu Bapak Ibu mungkin akan menduga, dia qadha sholat.
Paham ya? Karena qada salat boleh dikerjakan kapanpun, tapi lebih bagus jangan habis subuh, jangan habis asar, karena itu ada larangan salat sunnah. Tapi salat qada boleh. Yang kedua, kalau ada orang tua meninggal dunia lalu dia meninggalkan salat, apakah ada wajib qada? Khusus untuk salat tidak ada. Khusus untuk salat. Tapi kalau seandainya puasa, wajib ahli waris mengganti, mengqada puasanya sebelum bayar fidyah. Syaratnya kata Imam Syafi'i, kalau orang tersebut, ini contoh, fokus, ini syarat ini penting, jangan salah meletakkan syarat, bapak ibu berkelahi. Syaratnya, contoh tadi, ibu yang tidak puasa Ramadan tahun kemarin sebanyak 3 hari, lantas kemudian kan habis tanggal 1 Syawal, kan dia wajib mengqada, tapi dia tetap tidak bisa qada. Tanggal 2 tak bisa juga, masih sakit. Tanggal 3 nggak bisa juga, terus sakit, masih ada harapan mau sembuh. Lantas kemudian mati hari raya ke-15. Maka seperti itu kata Imam Syafi'i, ahli waris tidak wajib mengqada. Karena pada dasarnya bapak ibu itu tadi mau mengqada dan belum ada waktunya karena dia memang sakit. Tapi kalau seandainya ada waktunya mengqada tapi dia tidak qada, gantikanlah, diqadakalah puasanya, bayarkan juga fidyahnya. Paham ya? Untuk sholat enggak, haji gitu juga, haji juga begitu. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan wasiat. Kalau ada orang tua bapak ibu sekalian belum berangkat haji meninggal dunia tanpa mengeluarkan wasiat, dalam mazhab Syafi'i wajib diqadakan hajinya. Istilahnya bukan diqadakan, wajib dibadalkan hajinya. Udah paham ya? Kalau Imam Malik mensyaratkan harus ada wasiat. Oleh karena itu, wahai bapak ibu sekalian, jangan bermain-main dengan kewajiban. Kalau ibu-ibu merasa ada kewajiban kewajiban puasa, kasih tahu sama anak gadisnya, ini udah mak ganti 4, 1 lagi belum, tewas waktu. Anak tahu. Yang selama ini kan kejadian nggak dikasih tahu oleh ibu-ibu. Jangan, semua kewajiban sudah kasih tahu ya. Ketinggalan puasa kasih tahu, haji belum dikasih tahu, hutang piutang dikasih tahu, apalagi mau musafir. Dan salah satu adab musafir, sebelum musafir kita wajib membongkar semua rahasia kita itu, karena takutnya mati, keluarga tidak tahu. Catatkan, ini Bang Yong, hutang mama nih nak umroh, nanti mau zikir kemana tadi, ke Malaysia? Naik pesawat tuh hati-hati, jatuh nanti tewas. Mau musafir jauh kan? Bukan saya takut-takuti, maksudnya sebelum pergi musafir jauh itu ambil kertas lembar, nah, panggil Bang Yong, Bang Yong sini, Siti sini, Siti, Butet sini, catat. Mama ada hutang rencana wakaf dengan Al-Ridho untuk membangun panti asuhan 2 juta. Mama belum ada duitnya. Nanti kalau mama mati, ini jangan lupa ini. Itu dia. Jangan diam-diam aja. Nanti mati bu, masalah itu. Catat. Sama si Polan saya ada minjam duit 2 juta yang mama belum bisa ganti. Catat semuanya. Bapak-bapak catat juga. Bang Yong sini Bang Yong. Ayah punya lagi mama selain mamakmu. Ini betul nih. Kasih tahu. Jadi kau punya abang seayah, tinggalnya di sana. Nanti kalau ayah mati tak pulang, itu abang kau. Jangan nanti kau nikahi pula emaknya tuh, emakmu itu. Paham? Kasih tahu. Jangan diam-diam musafir. Tewas kita telentang, datang ibu tuh sama anak 3. Ayo, saya adalah istri almarhum. Nggak ada kata emak paling tua. Nggak pernah dibilang abang. Iya, kalau dibilang kata abang mama lepuk.
makanya nggak dibilang dia. Nah, itu rahasia-rahasia itu dibongkar semua ya, dikasih tahu. Rupanya pulang lagi. Kata empuan Tuhan, ada empuan lagi rupanya ya. Minta maaf lah saya. Pandai-pandailah membawa badan. Rahasia itu dibongkar semua. Jangan nanti nggak dapat warisan dia di sana, atau nanti nikah pula nih. Karena ketidaktahuan. Makanya tidak boleh ada rahasia. Pas nikahnya itu rahasia nggak apa-apa. Udah nikah dikasih tahu, atau mau musafir tuh dikasih tahu. Ibu-ibu pun janganlah marah. Namanya abang khilaf, ya kan? Khilaf. Udah apa lagi pertanyaannya habis? Udah siap-siap zikir tentang puasa. Bu Ibu, ada pertanyaan Bu? Habis? Iya, Pak Mukib. Langsung aja Pak Ustadz ya. Boleh. Ini dalam bulan Ramadan ada ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih ini kan ada khilafiyah di beberapa kampung kita. Ada yang rakatnya 20 tambah 3 23, ada yang 8 tambah 3 11. Ini di satu kecamatan Juran Muda ini beragam, ya kan? Saya nggak tahu di tempat lain atau berapa. Yang jadi pertanyaan saya, sebagaimana kita tahu bahwa hadis Nabi itu salat aku sebagaimana aku salat. Minta itu Pak Ustaz ya. Saya ingin tanya sama Ustaz, sebenarnya Nabi dulu salat tarawihnya itu 20 tambah 3 atau 8 tambah 3? Itu saya Ustaz. Nanti kalau saya kasih tahu, abang mau ngikut Nabi. Ini kita jujur-jujur dulu, karena ini agak unik contoh ini. Kalau yang lainnya kita ikuti cocok, yang ini kalau kita ikut Nabi tak cocok. Ya kan? Nabi Muhammad itu pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad salat tarawih 20? Tidak. Apakah selalu bermasjid? Enggak. Apakah berjamaah? Tidak. Nabi Muhammad hanya beberapa kali aja salat tarawih di masjid. Lewat ambo selama ini kan begitu ya. Cocok ambo sama Nabi Muhammad, pas sekali yang sesungguhnya pengikut Nabi Muhammad. Ulangan lagi Ustaz, Nabi Muhammad tidak bersolat berjamaah di masjid. Aku banget. Hati-hati. Setelah hari yang keempat kali itu Nabi Muhammad berdiri waktu subuh. Saya tahu, kira-kira gitulah ya, lebih kurang ya. Saya tahu kalian bertanya-tanya. Kalian tadi malam nunggu-nunggu kan? Iya ya Rasulullah. Nunggu sholat tarawih kan? Iya, kira-kira gitu saya tambahin ya supaya paham ya. Ya Rasulullah. Tadi malam saya nggak datang. Tahu sebabnya apa? Nggak tahu ya Rasulullah. Sebabnya kata Rasulullah, aku khawatir nanti kalau aku sholat terus bersama kalian di masjid tarawih seperti ini, maka aku khawatir nanti turun perintah dari Allah untuk mewajibkan sholat tarawih untuk kalian. Itu dasarnya. Makanya Nabi tidak melakukannya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Amr bin As, Ibunda Aisyah, yang lain-lain paham situasi ketika Nabi menjelaskan itu. Lantas kemudian sahabat-sahabat ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah, tak terhitung lagi jumlah banyaknya. Dan Nabi pun tidak persoalkan itu. Tapi lantas kemudian masuk wafat baginda Nabi, seperti itulah keadaannya. Masuk Abu Bakar Amirul Mukminin. Abu Bakar pun lebih kurang 3 tahun tidak juga melaksanakan itu, masih dibiarkan seperti itu. Tapi lantas kemudian masa Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab melihat orang sholat tarawih di masjid masing-masing jumlahnya cukup banyak. Lantas kemudian Umar bin Khattab mengambil inisiatif sebagai Amirul Mukminin, mengangkat Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Bukan dia, Ubay bin Ka'ab menjadi imam karena bagus hafalannya, bagus bacaannya, indah suaranya. Diangkatlah beliau menjadi imam dan seluruh orang Madinah menjadi makmum di belakangnya. Sejak itulah ditetapkan oleh Umar salat tarawih itu berjamaah di Masjid Nabawi dan jumlah rakaatnya 20. Karena itulah ulama mazhab yang 4 sepakat salat tarawih 20. Pak Ustadz, ada yang tanya sama saya, Pak Ustadz, katanya ada hadis di Bunda Aisyah, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Muhammad, kata Ibunda Aisyah, tidak melaksanakan sholat di dalam dan di luar Ramadan lebih dari 11. Apa pula lagi itu Pak Ustadz? Kemana Imam Syafi'i? Kau nggak tengok ada hadis itu?
Hebat kali orang kampung Landuh yang satu ini. Bukalah dalam fikih mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang 4 lainnya, hadis itu tentang dalil sholat witir. Makanya witir itu paling sedikit 1, paling banyak 11. Makanya witir itu bisa dikerjakan di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi sholat tarawih khusus di bulan Ramadan. Gitu jawabnya. Tapi Pak Ustadz bagaimana praktek? Lantaknya situ. Saya gitu orang. Masing-masing kita bertanggung jawab nanti di akhirat. Selesai ya sholat witir. Sholat witir itu dalam mazhab Syafi'i paling sedikit 1, sesempurna sikitnya itu adalah 3, paling banyak 11. Boleh dikerjakan dengan sekali salam, boleh dipisah 2, dan 1. Boleh kalau ada yang sholat witirnya 11 rakaat langsung dari awal tanpa tahiyat awal selesai 11 salam, boleh, tidak ada masalah. Itu bukan aib. 3 buat 2 salam mantap kata mazhab Syafi'i. 3 sekali salam hana masalah kata Imam Syafi'i. Cuman Imam Syafi'i nggak bilang hana masalah karena dia bukan orang Aceh. Itu aja masalah. Paham ya? Jadi bagaimana Pak Ustadz, di kampung kami ada yang 8, ada yang 11, ada yang 20, 23. Suruh ngaji. Selesai. Kalau sudah ngaji selesai, pergi aja ke MPU, ngaji sama MPU. Itu cerita 2004, sudah keluar tausiahnya. Orang yang bermazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Maliki, sholat tarawihnya 20. Mau 8 silakan. Udah selesai itu cerita itu. Tapi bingung Pak Mukim gimana caranya? Kamu kita gimbali sesuatu. Tapi kan orang sering bilang gini, lah lumayan lah Pak Ustadz, mau sholat tarawih 8 daripada enggak sama sekali. Kita rombak nanti sholat asar. Ada bapak-bapak sholat 2 rakaat. Allah, sholat asar. Loh Pak, sholat asar kenapa 2 rakaat Pak? Ya lumayan lah Pak, 20. Daripada itu kedai kopi belum sembahyang. Kacau lah itu dia. Tidak ya. Betul. Itu jawabannya ya. Jadi nanti kalau bapak ibu sekalian ikut sholat, di situ orangnya sholatnya, ini kan teknis solusi keluar ya. Kita datang sholat ke satu tempat, ternyata orang tuh sholatnya 11 rakaat, kan gitu. 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Masuk rakaat yang ke-11, ya kita niat tahajud, niat tarawih, boleh. Imamnya sholat tarawih, kita sholat witir, boleh. Imam sholat witir, kita sholat tarawih, boleh. Imam sholat isya, kita sholat tarawih, boleh. Imam sholat tarawih, kita sholat isya, boleh. Yang jangan imam sholat jenazah, kita sholat isya. Memang begitu. Baca rukuk bapaknya katanya kan, orang sholat jenazah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jenazah sholat wa'anya katanya kan, langsung mufaraqah sholat sendiri. Ini yang selama ini orang keliru. Jadi kadang-kadang ada orang sholat tarawih 20, ada yang 8. Habis 8 keluar dia, ngapain keluar? Karena sholat witir berjamaah sama imam lebih baik untuk bulan Ramadan, khusus untuk bulan Ramadan, daripada kita sholat witir di rumah sendiri. Khusus untuk bulan Ramadan, dalam mazhab Syafi'i lebih utama berjamaah witir di masjid daripada sholat witir di rumah, lebih utama. Tapi kalau seandainya di luar Ramadan, lebih utama kita sholat witir di rumah, tidak berjamaah. Buka dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dan Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz? Orang itu kan sholat tarawih. Ya sudah, kita masuk rakaat ke-10 ya, 11. Kita mau sholat witir 1 ya kan? Allahu Akbar, kita ikut dari belakang. Ketika imam naik rakaat kedua, kita berhenti karena kita sholat witir. Kita mufaraqah, tinggalkan imam di hati. Tadi berniat ikut imam, sekarang berniat itu tidak lagi berimam. Langsung kita sholat sendiri, selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita assalamualaikum sendiri. Orang lanjut rakaat kedua 12. Diceritain di samping apa bapak tuh aliran sesat ya? Bukan sesat, ente yang tak ngaji. Selesai. Paham ya? Sebaliknya juga kita begitu. Kita mau 20, imam 11. Dia sholat witir, kita sholat tarawih. Makanya makmum tak perlu nanya-nanya. Pak Imam, nih sholat main nih. Tak perlu. Sholat witir.
Oh, pulang dia. Orang dia tak ada ilmu. Boleh kita sholat tarawih, imam sholat witir, tidak ada masalah. Nanti imam berhenti dia, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita naik tambah 1 rakaat lagi untuk menggenapkan rakaat kita menjadi 2. Habis nanti tarawih sendiri di rumah. Buat istri di belakang makmumnya. Kalau istrinya rame di belakang, kalau berbaris. Gelak bapak-bapak. Tapi saya senang di sini ibu-ibu gelak. Ini luar biasa. Biasanya ibu marah. Alhamdulillah. Ya, ada pertanyaan lagi? Tapi ini mau zikir ya. Silakan, 1, cepat Bu. Ya. Apakah sholat tarawih 4 rakaat 1 salam boleh dikerjakan? Tidak ada contohnya. Kalau mau dibuat lantak situ. Kalau mau buatlah, tapi 2. Yang 4 rakaat sekali salam sudah salah menafsirkan hadis Aisyah tadi, ya kan? Salah menafsirkan hadis yang diriwayatkan Aisyah tadi, karena Rasulullah katanya tak pernah sholat tarawih lebih dari 11 di dalam dan bulan luar Ramadan. Akhirnya udahlah 11, 4, 3, cepat, semakin cepat lagi. Nah, jangan ya, 2 rakaat, salam 2, salam 2, salam 2, salam 2. Bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya saya udah kerjakan sholat tarawih 8 tiba-tiba nggak sanggup, ya sudah selesai, ada masalah, ya kan? Nggak usah meratap sampai pagi, karena itu ibadah sholat sunnah. Maka itu niatnya. Kalau seandainya ibu-ibu ragu, ini bisa nggak aku selesaikan 20 nih, cemas, oke. Ada 2 pilihan, 1 niat sholat tarawih, 2 niat qiyamul lail. Silakan pilih qiyamul lail, niat menghidupkan sholat, menghidupkan malam. Nanti dalam fikih mazhab Syafi'i ada 3 sholat malam. 1 sholat tarawih, yang umum dulu. 1 sholat malam, 2 sholat witir, 3 sholat tarawih. 3 itu jumpa, babnya terpisah-pisah. 1 qiyamul lail, sholat malam. Mau berapa rakaat? Terserah ibu. Mau start jam 1 sampai jelang subuh, berapa rakaat? 1000 rakaat ya, silakan. Itu qiyamul lail kata Imam Syafi'i. Tapi jangan dilanggengkan setiap malam. Qiyamul lail yang seperti itu jangan setiap malam, yang banyak kali waktunya itu, karena nanti badan kalian lemah, kalian sakit, tak bisa bekerja dan lain-lain. Tapi kalau sesekali silakan, gitu dia ya, yang panjang kayak gitu jumlah waktunya, itu dia. Yang kedua sholat witir. Sholat witir ini dikerjakan setiap malam boleh, malah lebih bagus. Sholat witir bisa dikerjakan habis sholat ba'diyah isya, boleh, silakan. Habis sholat ba'diyah isya, salat 2 rakaat setelah isya, ibu sholat witir, silakan. Takut nanti malam nggak bangun, langsung witir, boleh, silakan, bagus. Tapi juga bisa nanti di penghujung malam selesai qiyamul lail, lantas kemudian sholat witir. Tapi kalau dalam Ramadan namanya sholat tarawih. Sholat tarawih itu dikerjakan di malam hari, waktunya habis isya menjelang terbit fajar. Sholat tarawih ini niat tersendiri, dan bisa juga ditutup dengan witir. Utamanya dikerjakan berjamaah, tarawihnya berjamaah, witirnya juga berjamaah utamanya. Kalau ibu mau pisahkan juga boleh. Habis tarawih istirahat dulu, nanti sholat tahajud lagi malam baru witir, boleh? Boleh. Yang penting witir 1 malam tidak boleh 2 kali. Paham ya? Saya ini kalau pertanyaan begini saya senang, karena ini praktis ya, untuk menambah amalan mulai nanti malam. Saya lebih suka daripada ditanya, Pak, Pilpres 2024 kita milih siapa? Tak perlu. Nah, perlu saya jawab lagi, nggak ada gunanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas yang tidak berkenan. Terima kasih kepada Majelis Ar-Ridho. Pantas ada aqua tadi katanya. Oh, untuk ruqyah ya, untuk jampi-jampi ya. Ya bagus. Tapi minumnya nanti habis setelah tarawih. Terima kasih Pak Haji dan seluruh jemaah, semoga bermanfaat. Mohon maaf saya atas tidak berkenan. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.